أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه. إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diadab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung, atau bukan pula
orang gila. Surat At-Tur, surat ke-52, ayat 26 sampai 29. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, di pagi yang sejuk ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bersyukur. Dan marilah kita bersyukur karena kita dijadikan Allah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah kokohkan Islamnya, imannya, taatnya, benarnya, dan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sabar. Serta Allah jadikan kita orang yang bersyukur itu solat-solatnya khusyuk. Demikian juga dia dermawan amwal dan ilmunya, zakat, infak, sedekahnya. Dan juga dia bisa menahan dirinya dari gangguan-gangguan langkah-langkah setan. Dan dia mampu untuk menundukkan nafsunya, nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu sofiyah. Dan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 200. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin amin ya rabbal alamin.
Marilah kita bersama-sama senantiasa bertafaqquh fiddin. Surat At-Taubah ayat 122. Dengan bertafaqquh fiddin, dengan senantiasa berhaqqo tilawatih dan berhaqqo tuqatih dan berhaqqo jihadih, fa insyaallah kita akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga diri kita. Setelah kita bisa menjaga diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada kita. Kita akan mampu menjaga anak-anak cucu kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan umat ini untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita dan kita terjauh dari segala perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan surat At-Tur ayat 26 sampai 27. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merinci tanya jawab atas berbagai kesenangan yang mereka nikmati. Mereka berkata bahwa sesungguhnya mereka sewaktu di dunia, pada waktu itu di tengah-tengah keluarga mereka timbul rasa takut akan adab Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Mari kita bersama-sama belajar untuk senantiasa belajar yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbuat keji dan berbuat mungkar. Karena perbuatan keji dan mungkar itu pasti dan pasti kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adabnya Allah itu sangat keras. Makanya kita harus belajar takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut itu dengan mengaruniakan nikmatnya kepada mereka, yaitu mereka terpelihara dari api neraka. Perasaan takut mereka di dunia akan adab Allah Subhanahu wa taala mendorong mereka mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Meskipun ketika itu mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka dan memperoleh ketenangan. Jadi takut kepada Allah itu dimulai dari diri kita. Takut waktu sendiri, takut waktu bersama-sama, dan yakinlah dengan ihsan
bahwa apa yang kita ucapkan didengarkan oleh Allah dan apa yang kita perbuat dipersani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu an berkata, andai kata Allah membukakan neraka di bumi seujung jari saja, maka akan terbakarlah bumi dan seluruh isinya. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ayat 28 dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa penghuni-penghuni surga itu telah memenuhi persyaratan seruan Allah dan Rasul-Nya sehingga mereka mendapat kemuliaan itu. Mereka berkata bahwa mereka dahulu menyembah Allah dan memohon kepadanya, maka Allah memperkenankan dan mengabulkan permintaan mereka dan menerima ibadah mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kebaikan dan pemberi karunia, lagi maha penyayang, setiap orang beriman dan setiap orang kafir tidak akan pernah lupa akan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Kenikmatan orang-orang yang beriman akan bertambah bila mereka melihat bahwa mereka telah berpindah dari penjara dunia ke alam kesenangan akhirat dan dari kesempitan kepada kelapangan. Sebaliknya, bertambahlah siksa orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, yang mereka mati sebelum bertaubat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebaliknya, bertambahlah siksa orang-orang kafir bila mana ia melihat bahwa dirinya telah berpindah dari kemewahan dunia ke alam penderitaan dan kesengsaraan neraka jahanam di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka yakin adanya siksa neraka setelah dia masuk ke dalam neraka. Ini namanya terlambat. Jadi kalau sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa kembali bertaubat. Nasi sudah menjadi bubur. Oleh karena itu mari sebelum kita nazak, mari kita segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 17 ayat 4, surat 4 ayat 17 sampai 18. Terakhir ayat 29, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, untuk tetap memberikan peringatan kepada kaumnya dengan mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah tanpa menghiraukan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak mengandung kebenaran. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, terus jangan toleh, lakukan sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan hidupnya husnul
wafatnya husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Al-Fajr 27 sampai 30. Allah menegaskan bahwa hamba-hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bukanlah tukang tenung dan bukan pula orang gila. Adapun orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai tukang tenung karena beliau banyak memberikan berita-berita gaib tentang masa lalu umat-umat yang diperjuangkan nabi-nabi sebelumnya, juga memberikan berita hal-hal yang akan datang seperti hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari pengadilan atau yaumul hisab, dan tentang surga serta neraka. Berita-berita gaib itu merupakan sebuah kebenaran yang diterima dari Allah. Jadi jelaslah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bukan tukang tenung yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Orang kafir juga menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai orang yang gila karena beliau menyatakan dan mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu, sedangkan mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang berjumlah 4 saja. Banyak persoalan di dunia yang tidak selesai. Jika Tuhan hanya satu, maka dunia tidak terpelihara lagi, kata orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beberapa orientalis barat menyatakan bahwa Nabi Muhammad punya penyakit epilepsi atau ayan, seperti ketika beliau menerima wahyu tiba-tiba diam dan tidak menghiraukan keadaan sekeliling, seperti orang yang terjangkit penyakit ayan. Tetapi pada ayat 29 ini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidaklah gila sebagaimana yang dituduhkan orang-orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diangkat menjadi rasul, memiliki akal yang sehat, cita-cita yang tinggi, akhlakul karimah, dan perilaku yang mulia, yang mempunyai sifat sidik, fatona, amanah, dan tablik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.